Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabin Sekon dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, kali ini kita akan membahas kelanjutan Ulangan 18 ayat 18. Kenapa di dalam Ulangan 18 ayat 18 menyebutkan kata nabi? Saudaraku, Gereja Katolik mengajarkan bahwa untuk memahami makna kitab suci, kita perlu membaca Perjanjian Lama di dalam terang Perjanjian Baru. Dan demikian pula sebaliknya. Karena Perjanjian Baru tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Lama tersingkap di dalam Perjanjian Baru. Maka memang apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama masih merupakan gambaran samar-samar akan apa yang akan digenapi di dalam Kristus di dalam Perjanjian Baru. Penggambaran ini pun nampak secara bertahap dari yang samar-samar di awal sejarah manusia sampai menjadi semakin jelas di masa menjelang kedatangan Kristus. Saudaraku, demikianlah di dalam kitab Kejadian, setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Allah berjanji untuk mengirimkan keturunan dari seorang wanita itu yang akan melawan iblis. Hal ini bisa kita baca di dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan juga perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian di zaman Abraham, Allah mengungkapkan penggambaran Raja Imam Melkisedek sebagai lambang Kristus. Hal ini bisa dilihat di dalam Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Di zaman Musa, Allah juga menjanjikan akan kebangkitan seorang nabi, di mana Allah akan menaruh firman-Nya dan mengatakan segala perintahnya. Hal ini ada di dalam Ulangan 18 ayat 18 seperti yang kita bahas kemarin. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini tergenapi di dalam Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan juga Yohanes 1 ayat 14. Di zaman Raja Daud juga dijanjikan kepadanya bahwa keturunannya akan memiliki kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya. Allah menjadi bapaknya dan dia menjadi anaknya. Hal ini bisa kita baca di dalam 2 Samuel 12 sampai dengan 16. Janji ini juga tergenapi oleh Allah sebagaimana dikatakan malaikat kepada Bunda Maria ketika menerima kabar gembira. Ketika kedatangan Mesias atau Kristus dinubuatkan oleh Nabi Daniel, hal ini bisa kita baca juga di dalam Daniel 25 sampai dengan 26. Dan kemudian oleh Petrus, di dalam janji ini digenapi di dalam Yesus, yaitu anak Allah, di dalam Matius 16 ayat 16. Saudaraku,
ini hanya sebagian kecil saja dari begitu banyak nubuat tentang Yesus yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ayat-ayat itu tidak masuk, ayat-ayat itu tidak untuk dihubungkan sendiri-sendiri dengan Yesus tanpa dikaitkan dengan seluruh nubuat tentang Kristus. Maka memang benar dikatakan bahwa Yesus digambarkan sebagai seorang nabi di dalam Perjanjian Lama. Tetapi juga digambarkan sebagai imam, raja, dan Kristus. Jadi bukan hanya seorang nabi saja. Maka di dalam diri Yesus Kristus adalah Sang Putra Allah, ada 3 misi. Yaitu dia datang sebagai seorang imam, seorang nabi, dan juga seorang raja. Hal ini bisa kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 783. Sebagai anggota gereja yang adalah tubuh mistik dari Kristus, kita semua, Anda dan juga saya, mengambil bagian di dalam ketiga misi Kristus tersebut, yaitu kita menjadi seorang imam, nabi, dan juga raja. Jadi saudaraku, apa yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18 mengacu kepada Kristus. Sang nabi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Demikian saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda, dan membuat Anda menjadi seorang Katolik yang sejati. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.